Dan tolong bapak-bapak yang di legislatif nih, yang masih ini ya, Ya. masih menjabat di legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat, tolong dong dengar suara kawan-kawan kita, adik-adik kita nih, yang mahasiswa yang menuntut kemarin, apalagi kasusnya adik kita yang perempuan yang masih pelajar gitu. Tolong dong keluarkan statementnya. Jangan diam-diam bye gitu. Bicara proyek baru. Ya Undang-Undang ITE sejarahnya kan dibuat untuk melindungi transaksi via online kan, Via transaksi digital. Akhirnya untuk menjerat. Itu kan jancuk ya. Dan harapan kita bareng-bareng sama-sama lah, tolonglah Pak. Udahlah gitu. Ngurus ini hal yang besar aja lah. Hal yang kayak gitu kawan-kawan mahasiswa bisa ngurusin kok, bisa bina kok adik-adik kita itu. Iya. Iya kan? Kami pasti karena udah menganggap itu adik sendiri lah ya. Nggak mungkin melepaskan adik kita sendiri ke arah yang nggak baik sebenarnya. Pasti kami juga membina. Bini ya. Jiro, selamat datang Jiro. Sehat ya? Sehat. Wah, senang kayaknya nih. Udah lega gitu ya? Belum. Selesai kan. Nih kawan-kawan yang belum tahu Jiro ini adalah salah satu kawan-kawan kita mahasiswa yang ikut aksi kemarin tanggal 10 tepat di Hari Pahlawan. Itu tetap menyuarakan, tetap menuntut undang-undang Omnibus Law itu ya? Iya, benar Bang. Itu ada berapa banyak tuh yang turun? Nyampe 500-an mahasiswa. Kalau yang terakhir itu sekitar 100-an, kurang lebih 100-an. Itu udah 4 kali kan, yang keempat kali kan? Yang turun, itu udah 6 kali. Udah 6 kali? 6 kali. Cuma yang sempat chaos itu 2 kali. Yang malam tanggal 28 sama yang pertama kali ya? Yang pertama kali 8 Oktober. Yang kemarin enggak? Oh, yang kemarin aman. Aman ya, aman. Cuman ada sedikit miss gitu. Miss, itu insiden lah. Insiden. Itu sih bukan insiden itu. Miss ya? Miss aja gitu. Menurutku miss aja itu, enggak insiden. Karena kebaperan ya. Bisa jadi. Ya maklum lah, penguasa sekarang kan banyak yang baper. Padahal enggak nyebut nama dia, tapi baper minta ampun gitu. Ya kita kan enggak nyebut secara personal gitu. Ya kalau nyebut satu jabatan di seluruh Indonesia punya jabatan itu. Iya. Dan kalau misalnya saya boleh ngomong nih, di Fakultas Ekonomi Untan nih ada gubernur mahasiswa juga nih. Iya jelas. Presiden juga banyak kan. Banyak ada presiden mahasiswa. Gitu. Bahkan saya sendiri presiden peci miring. Ya. Oh iya. Jadi sampai di mana kemarin itu? Sempat ditemuin enggak sama ini orang nomor 1 di Kalbar sendiri? Kemarin itu memang Pas aksi? tidak ditemui sama sekali. Tidak ditemuin. Ada yang perwakilan enggak ada juga? Dari perwakilan ada. Itu kami ketika di kantor gubernur itu ditemui oleh Disnaker. Disnaker? Iya, Disnaker. Terus di situ kami tidak menuntut apa yang harusnya kami tuntut itu. Kami hanya meminta informasi di mana keberadaan Bapak Gubernur sekarang. Dan sampai mana janji beliau itu ya? Iya, kami menuntut janji yang ada di tanggal 9 yang udah diucapkan oleh beliau. Cuma sampai sekarang nggak tahu progresnya. Sampai sekarang juga belum tahu tentang konsistensi dari Bapak Gubernur itu sendiri gitu kan. Karena tuntutan yang kami laksanakan di tanggal 10 itu memang kami menuntut konsistensi dari Bapak Gubernur atas dan ucapan. Ternyata konsisten nggak? Ya sejauh ini memang belum ada klarifikasi lagi surat yang ataupun pernyataan-pernyataan yang beliau mengatakan bahwa di Pontianak ini cocok ternyata diterapkan Omnibus Law seperti itu. Iya, pada akhirnya beliau ngomong kayak gitu kan Iya, di media. pada akhirnya kayak gitu. Dan waktu tanggal berapa itu? Waktu pertama kali DPR itu beliau menolak. Iya. Dan itu bukti bahwa beliau nggak konsisten gitu kan? Ya bagi kami kita pun bisa dengan perubahan begitu cepat artinya tidak konsisten gitu. Tidak konsisten? Iya, tidak konsisten. Jadi apa yang dituntut kalau udah tahu gubernurnya nggak konsisten tanggal 10 kemarin? Ya masih. Bagaimana nih klarifikasi dari Bapak Gubernur sendiri? Kenapa dari pertama itu menolak Omnibus Law dan sekarang malah mendukung gitu? Apa alasannya gitu? Dan terus sebenarnya kita kalau bisa cari solusi sama-sama gitu kan. Tapi sampaikan pada kami apa sih alasannya gitu. Dan kami juga menuntut kalau misalnya
Omnibus Law ini. Tapi alasannya kan udah jelas di media masa kemarin, beliau mengatakan bahwa Omnibus Law itu ternyata cocok untuk di Pontianak. Ya, cocok di Pontianak. Tapi di awalnya memang beliau mengatakan menolak gitu, menolak. Terus kami mau tahu alasannya kenapa bisa seperti itu. Apakah hanya sekedar cocok doang cocok gitu, atau doang. ada cocokologi? Iya, semua hal yang di Cocokologi? Iya, cocokologi. Atau mungkin enggak kawan-kawan punya prasangka buruk pada saat aksi pertama di kantor DPRD itu, beliau turun menyatakan menolak Omnibus Law ini bersama kawan-kawan mahasiswa itu hanya sebagai gimmick gitu, atau sebagai penyejuk doang nih untuk kawan-kawan. Ada enggak prasangka seperti itu? Sebenarnya tanggal 8 itu memang tidak bertemu dengan Bapak Gubernur sih. Tanggal 9-nya pas di kantor Gubernur. Ya, waktu itu di kantor Gubernur juga beliau mengatakan akan menolak gitu. Tetapi untuk prasangka tersebut bisa terlintas gitu. Terlintas juga. Kayak Terlintas. Gitu. Ya, mungkin hanya untuk meredam massa, gerakan-gerakan dan lain sebagainya kan. Bisa jadi gitu. Cuma nggak penting juga sih di situ kan. Nggak penting juga gitu. Bagi kami yang melakukan aksi pada hari ini adalah kejelasan tentang Omnibus Law ini, terutama khususnya di Kalimantan Barat. Ini kejelasan Omnibus Law-nya atau kejelasan menolaknya seorang gubernur kita gitu terhadap Omnibus Law? Ya, sebenarnya selaras sih. Selaras ya? Selaras. Kalau misalnya Omnibus Law ini kan ada hubungannya juga dengan gubernur otomatis karena gubernur orang nomor 1 di Kalimantan Barat gitu. Iya. Ada, kalau misalnya dari gubernurnya kuat sendiri juga kan untuk menolak ini, untuk diberlakukan di Kalimantan Barat, ya kami sebagai maksa aksi kenapa tidak selaras dengan Bapak Gubernur juga sebenarnya, tapi harus satu tuntutan gitu, kita menolak gitu. Dan pada akhirnya kalah juga ya? Belum kalah. Maksudnya ini kalah juga dengan komitmen gitu, dengan janjinya sendiri yang di awal menolak dan sekarang menerima. Iya, sejauh ini beliau masih kalah dengan komitmennya gitu. Ucapannya sendiri. Jadi sampai kapan gerakan ini, gerakan menuntut kejelasan atau komitmennya gubernur kita? Apakah akan berlanjut lagi gitu? Ya, eskalasi pergerakan sejauh ini akan tetap kami lakukan. Dalam berbagai bentuk? Iya, dalam berbagai bentuk, berbagai konsep gitu kan. Konsep gerakan bukan hanya aksi massa ataupun demonstrasi dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap ada penolakan-penolakan dari kami. Pasti itu pun komitmen dari kawan-kawan juga yang di luar gitu. Kok lucu ya gue, pemimpin kita ya? Kalau kita bicara pemimpin seorang gubernur dan bupati kan banyak di awal-awal itu menolak ya, Jiro ya. Dan sampai sekarang tidak ada nih suaranya gitu. Iya. Dan itu yang membuat kawan-kawan berspekulasi bahwa menolaknya penguasa saat itu terhadap Omnibus Law itu hanya gimmick, hanya untuk peredam. Ya, yang kemarin yang terbaru itu kalau tidak salah itu di NTB. Di NTB juga ditolak. Dari pemimpin di sana juga menolak gitu kan. Tapi gaung-gaung untuk kejelasannya kita sampai sekarang juga belum tahu gitu. Penolakannya seperti apa, apakah tetap diberlakukan di NTB dan sebagainya. Itu gitu. Bentuk penolakan dari gubernur kita itu kan ini, bukan hanya lisan doang, verbal doang, tapi juga surat katanya. Iya, statement. Bukan hanya statement, tapi surat resmi juga. gitu. Ada lihat bukti surat penolakan beliau ke pusat, ke presiden? Sudah ada. Pada saat tanggal 9 kan, itu status WhatsApp kawan-kawan itu semua. Surat resmi dari Bapak Gubernur yang dilayangkan kepada presiden itu, surat resmi itu tentang penolakan Omnibus Law. Dan anehnya kan sekarang baru-baru sekarang muncul berita bahwa beliau menyetujui gitu. Iya, itu menyetujui dan mengatakan bahwa Omnibus Law ini dicocok. Kawan-kawan mahasiswa merasa dikibulin enggak? Atas ucapan sih sebenarnya. Konsistensi dari Bapak ini dipertanyakan sekarang ini. Itu kan bahasa halusnya kan ya memang itu gitu. Maksudnya bahasa halusnya bahwa beliau minta beliau untuk klarifikasi, ditanyakan konsistennya, komitmennya gitu. Itu kan bahasa halus gitu. Gitu. Yang maksud saya kalau bahasa sehari-hari kita gunakan itu merasa dibohongin enggak gitu. Ya, kami merasa kalau
kemarin statement dan surat itu hanya memang peredam aksi. Peredam aksi. Iya, peredam gerakan yang ada sekarang gitu. Berarti surat penolakan terhadap Omnibus Law yang dilayangkan oleh gubernur untuk presiden itu hanya untuk peredam aksi doang. Gitu, ya. Dan tidak ada komitmennya sehingga hari ini ya. Sampai sekarang belum ada sih kejelasan dari surat itu, klarifikasinya juga belum ada gitu. Bahkan aksi yang baru kemarin Sama. Artinya begini, kami kan tidak bertemu dengan Bapak Gubernur langsung nih. Otomatis kami tidak menyampaikan tuntutan-tuntutan kami. Tuntutan-tuntutan yang kami mau sampaikan kepada Bapak Gubernur secara langsung itu tidak sampai ini. Bahkan tidak mendengar jawaban langsung dari beliau. Iya, itu kan. Dan informasi ketika kami aksi kemarin, keberadaan dari Bapak Gubernur juga tidak jelas sebenarnya. Maksudnya keberadaan seperti apa? Kami bertanya gitu kan, pada pihak keamanan gitu kan. Terus Bapak Disnaker juga kan yang ketemu kami kemarin, keberadaan Bapak Gubernur di mana ya kan. Setelah itu hampir 2 jam kami menunggu di Jalan Ayani. Hampir 2 jam kawan-kawan di situ orasi, padahal maunya masuk lapangan ya, masuk halaman kantor gubernur, tapi ditahan kayak gitu kan. Padahal saya mau memberi garansi kepada pihak keamanan kan, bahwa aksi hari ini tidak akan ada anarkis. Saya mengatakan seperti itu gitu kan. Tapi memang kami semua ditahan di Jalan Ayani. Di jalanan? Iya, di jalanan. Hampir 2 jam gitu. Dan kawan-kawan berorasi di situ dan lain sebagainya. Tapi sempat masuk? Sempat waktu itu ketika bertemu Bapak Disnaker, tapi tidak masuk ke ruangan. Ditemuin? Ditemui di halaman gubernur. Tapi itu pun perwakilan gitu. Setiap organ yang termasuk dalam aliansi ya masuk gitu. Dan yang kami tanyakan di situ adalah keberadaan Bapak Gubernur. Dan tidak dapat jawaban? Dikasih jawaban. Nah, makanya kami pindah ke pendopo gubernur. Dikasih jawaban bahwa Bapak di pendopo gubernur. Di pendopo gubernur pun tidak ditemuin juga? Tidak ditemuin juga. Dan itu makin berasa bahwa kawan-kawan mencurigai bahwa itu hanya gimmick gitu. Ya, penolakan saat itu. Iya, penolakan saat itu. Tapi ada klarifikasi sih. Ada klarifikasi dari Bapak Gubernur. Beliau ada kegiatan kan. Ada kegiatan. Tapi saya tidak tahu sih bagaimana kan di dalam dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Yang kami tahu hari itu kami juga udah menyampaikan surat pemberitahuan. Kami ingin bertemu juga. Izin ke Polresta kan. Setelah itu tidak ditemui. Tidak ditemui? Iya, di 2 tempat. Kami dari kantor gubernur langsung jalan ke pendopo gubernur juga tidak ditemui. Itu informasi juga tidak jelas itu. Ya sudah, kami bubar setelah itu. Jadi sampai sekarang pun belum ada jawaban dari Bapak Gubernur? Belum ada gitu. Ada. Jawabannya itu yang melaporkan perempuan itu. Iya, itu jawabannya. Itu jawabannya ya. Tapi bukan itu jawaban yang diinginkan. Tapi di sini kami mau kita lebih ke isu utama kayak gitu kan. Iya kan, penolakannya itu yang harus terus tetap digerakkan. Kenapa kayak gini? Jadi apa ya? Framing yang diangkat itu adalah celah-celah yang ada di aksi jadinya gitu. Tidak membenarkan juga, saya pribadi gitu. Tidak membenarkan juga soal orasi-orasi yang seperti itu. Cuma kan kita juga perlu ketahui kondisi di lapangan gitu. Hampir 2 jam menunggu, tidak ada kepastian juga kan, informasi ya mungkin panas dan lain sebagainya gitu kan. Ya akhirnya dinaikkan lah berita-berita dan informasi soal itu. Dan isu yang utama malah seperti dibulurkan. Ya kita isu utama adalah Omnibus Law gitu. Iya, kayaknya memang kayak udah disetting gitu kan. Mau di pusat ataupun di sini isunya sama nih tentang perempuan, tentang kalimat ya kan, tentang statement gitu. Sama nih gitu. Kabur malah tentang Omnibus Law-nya sekarang. Nah, itu bagaimana upaya kawan-kawan tetap menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa kita ada satu masalah yang sangat urgen, yaitu Undang-Undang Ciptaker ini gitu, agar masyarakat tidak lupa nih apa upaya sampai sekarang yang kawan-kawan mahasiswa lakukan. Sejauh ini kami masih diskusi sih dengan kawan aliansi, terutama kawan-kawan aliansi, terus langkah seperti apa yang akan kita ambil ke depan
agar semua masyarakat juga, elemen dan kawan-kawan mahasiswa juga tidak lupa dengan isu utama, bukan menampilkan isu-isu yang kemarin dinaikkan, tapi memang isu-isu Omnibus Law gitu. Mungkin bisa konsolidasi biar konsolidasi lebih luas lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan sosialisasi tentang Omnibus Law ini. Mungkin langkah itu yang akan diambil selanjutnya. Tapi belum ada kepastian juga sih, tapi udah ada didiskusikan dengan kawan-kawan biar isu ini tidak hanya ada dalam aliansi ataupun orang-orang yang mengetahui tentang Omnibus Law, tapi memang masyarakat luas gitu. Toh memang ini dampaknya memang untuk masyarakat luas kan. Kayak gitu. Tapi bapak kita lebih memilih isu itu yang diangkat ya. Itu gimana kalau menurutmu gitu? Kalau kita tidak lari-lari ke isu itu ya, tapi seorang bapak yang seharusnya mengayomi gitu kan, seperti tulisan Bung Ben itu di Facebook itu, bahwa bapak itu tidak menunjukkan seorang pengayom. Mereka terlihat dari tindakan yang dilakukan itu melaporkan siswa gitu, perempuan ke polisi gitu. Jadi tujuannya untuk mempidanakan gitu. Ya jelas dong, bukan membuat jera tapi mempidanakan. Kalau membuat jera tidak seperti itu kan. Benar. Artinya ada pembinaan gitu. Kalau memang dirasa salah. Tapi kalau untuk itu tindakannya itu melaporkan ke polisi, itu udah niatnya udah ingin mempidanakan. Nah, tapi bapak itu memilihnya itu gitu, tidak merespon tuntutan kawan-kawan ini gitu loh. Bagaimana melihat ini? Saya pribadi dan kawan-kawan juga sebenarnya sangat menyayangkan hal tersebut kan. Kenapa orang nomor 1 di Kalimantan Barat tidak mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan gitu kan. Di luar kemarin juga beliau juga mengatakan di media kan, salah satu media, bahwa pendukung-pendukung ataupun simpatisan orang-orang terdekat itu menyarankan bahwa ya laporkan saja kan. Tapi beliau itu public figure itu nomor 1 di Kalimantan, orang nomor 1 di Kalimantan Barat yang seharusnya menjadi panutan gitu kan. Seharusnya dalam mengambil satu keputusan banyak pertimbangan gitu, dan harus lebih bijak lagi. Menurut saya lebih seperti itulah. Apalagi mungkin Bapak Gubernur juga belum tahu kan identitas si anak gitu. Kayak gitu sih. Lebih bijak lagi dan harus lebih banyak mempertimbangkan juga. Dan lagi pula pun itu tidak menyebutkan nama. Iya, itu pun itu tidak menyebutkan jabatan. Tidak personal. Tidak personal. Gitu. Kenapa harus tersinggung gitu? Kalau misalnya baperan ya. Bisa jadi Bapak bawa perasaan kan, terbawa perasaannya. Kalau menurut saya memang itu tidak personal sih, jabatan gitu. Itu jabatan, itu bukan personal, itu jabatan. Kelembagaan kan? Kelembagaan. Ya seperti yang dikatakan sama Giat kemarin, bahwa tidak masalah kata Giat untuk mengkritik, memfitnah suatu instansi atau lembaga kan. Tapi dan itu terjadi sekarang. Iya. Saya sulit juga sih mikirnya kenapa hanya satu orang yang tersinggung gitu. Padahal kita di sini bukan tertuju kepada namanya gitu. Bukan pribadinya bukan ya, tapi memang kelembagaannya gitu. Setelah kita telusuri lagi juga kawan-kawan ini memang tidak menunjuk kepada siapa gubernurnya dan lain sebagainya, tapi memang secara kelembagaan. Tapi menurutmu adik kita itu gitu yang menyebutkan itu salah atau enggak? Secara pribadi tidak dibenarkan juga kan. Secara etika maksudnya. Secara attitude ya, etika tidak bisa dibenarkan gitu kan. Tapi kan dari ketidakbenaran ini seharusnya bukan hukum gitu. Bukan hukum yang dimainkan di sini gitu. Bukan supremasi hukum yang digunakan untuk pembinaan terhadap hal-hal yang salah seperti ini, apalagi ini adalah adik Ita gitu kan. Ya pembinaan bisa gitu kan, pendidikan kok yang seharusnya yang diperhatikan adalah pendidikan terhadap si anak gitu, atas substansi yang disampaikan dalam orasi. Itu bukan supremasi hukum yang dimainkan di sini menurut saya sih. Jadi agak takut sekarang bersuara ya di zaman penguasa sekarang. Iya, menurut saya ya pribadi ya, kenapa sekarang demonstrasi itu seperti hal sensitif sekali.
Padahal demonstrasi hanya menyuarakan aspirasi, orasi di depan dan lain sebagainya. Tapi sekarang penggiringan opini publik bahwa diberitahu pada publik bahwa demonstrasi ini atau aksi pada hari adalah sangat sensitif gitu dan membahayakan gitu. Ini dan bukan hanya demonstrasi doang sebenarnya. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga, di medsos juga bisa. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi stigma buruk untuk mengeluarkan pendapat kayak gitu sekarang. Itu udah punya kayak momok, udah jadi momok ya gitu. Iya kan? Mau mengkritik itu udah momok gitu, udah menjadi sesuatu yang menakutkan, takut dijerat gitu kan. Nah, sayang sekali sebenarnya kalau adik kita itu yang masih sekolah pula, itu tuh harus masuk penjara. Sangat disayangkan. Disayangkan dong, jelas gitu. Saya pun secara pribadi tidak setuju gitu. Ya itulah bedanya penguasa dan pengasuh. Yang seperti disampaikan ditulis sama Bung Ben itu ya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah penguasa. Penguasa ya. Ya, kalau penguasa ya, tapi penguasa seharusnya punya jiwa-jiwa dewasa juga sih. Kalau ini menurut saya kurang dewasa. Tindakan yang kemarin ya melapor. Sejak kapan penguasa di Indonesia yang punya jiwa-jiwa yang seperti Anda sebutkan tadi? Belum ada sih. Belum ada kan? Ada ya. Khususnya di tempat kita kan? Di tempat kita gitu kan. Penguasa ya penguasa. Penguasa ya penguasa, pengasuh tetap pengasuh, beda. Tapi seharusnya penguasa yang menjabat itu menjadi panutan sih. Harusnya. Seharusnya. Gitu harusnya. Kan? Dari cara mengayomi, bagaimana menggunakan label sebagai penguasa, tapi juga mempunyai jiwa pengasuh. Dengan seperti itu, saya pikir juga masyarakat bakal respect juga sih dengan penguasa yang seperti itu. Dan akhirnya masyarakat yang tidak punya respect sama sekali hingga saat ini saya lihat. Kurang tahu semenjaknya semena-menanya ini gitu loh. Dan kalau bicara data, mungkin nanti kita bisa lihat data ini ya, penjeratan undang-undang ITE itu gitu. Yang lebih banyak melaporkan masyarakat itu ya penguasa. Penguasa ya. Ya instansi-instansi itu gitu kan. Baik itu kepolisian, nah sekarang gubernur gitu. Ya. Pemerintahan banyak yang ingin sekali memenjarakan masyarakatnya gitu. Ya kata Bintang Emon itu, ya memang suara kita diminta untuk 5 tahun gitu. Setelah 5 tahun suara kita disuruh diam. Disuruh diam ya. Kita jangan bersuara. Iya. Jadi gitu jadi suara kita hanya untuk elektabilitas. Bukan untuk stabilitas dari sosial yang ada di Indonesia gitu. Tidak, hanya elektabilitas. Ini dari aksi kawan-kawan kemarin yang jadi pertanyaan itu sebenarnya kayak gini. Tidak adakah sosok atau tidak adakah dari wakil kita nih yang juga syukur-syukur yang juga ikut aksi menolak atau bersuara juga bahwa kami melaporkan progres mereka bahwa mereka setuju gitu. Yang kemarin itu kan ada jawaban bahwa mereka juga menolak nih beberapa fraksi gitu. Melaporkan progres mereka terhadap laporan kawan-kawan yang menolak Omnibus Law ini gitu dari bapak-bapak kita di legislatif. Di aksi kemarin ya. Memang di aksi kemarin tidak ada sih. Tidak ada sama sekali menyampaikan progres dari aksi dan tuntutan kami, memang tidak ada gitu. Kami hanya memang ketemu di Snaker, udah ya. Di Snaker untuk mendapatkan informasi. Setelah dapat informasi, saya pun membawa kawan-kawan langsung ke pendopo karena informasinya Bapak Gubernur di sana. Dan kami pun tidak mau mendengar dari yang lain sih, karena memang termasuk yang lain itu termasuk selain Bapak Gubernur. Legislator gitu, legislatif. Iya, karena tujuannya waktu itu adalah tuntutan untuk beliaunya sendiri. Ya, menagih statement dari Bapak Gubernur sendiri. Gitu. Dan sampai saat ini nih, saya tidak mendengar, mungkin saya salah atau saya tidak mendengar gitu. Tapi sejauh ini saya tidak mendengar perwakilan kita, bapak-bapak anggota dewan yang terhormat itu untuk mengomentari aksi ini gitu. Bahwa atau paling tidak mereka sebagai wakil kita menyampaikan oke, gitu kan. Kami akan menemui langsung Bapak Gubernur atau kami akan memanggil nih gitu. Bahkan yang berhak memanggil gubernur itu ya legislatif gitu kan, perwakilan kita. Sampai saat ini tidak ada kan? Sejauh ini memang belum ada gitu. Jadi tugas mereka apa? Ya kita tahu. Ya memang legislatif seharusnya.
memangnya legislatif seharusnya gitu. Jalur birokrasi juga kayak gitu kan. Dan seharusnya mereka peka nih terhadap tuan yang mulia yaitu rakyatnya gitu kan, masyarakatnya, dan mereka peka. Harusnya seperti itu gitu. Harusnya mereka bersuara dong. Iya. Tapi kan di sini apa ya? Bukan rakyat lagi yang punya kekuasaan tertinggi. Penguasa. Iya, seperti itu. Yang punya supremasi hukum yang lebih kuat, ya penguasa. Artinya dari statementmu tadi, nanti kita jangan ada pemilu legislatif lagi lah, pemilihan legislatif lagi lah gitu. Terus selama ini kita tidak merasakan sama sekali kan? Tidak. Tidak. Jujur, kalau jujur-jujuran iya. Gitu. Iya, Tidak gitu kan. Dan tolong bapak-bapak yang di legislatif nih, yang masih ini ya. Iya. Masih menjabat di legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat, tolong dong dengar suara kawan-kawan kita, adik-adik kita nih, yang mahasiswa yang menuntut kemarin, apalagi kasusnya adik kita yang perempuan yang masih pelajar gitu. Tolong dong keluarkan statementnya. Jangan diam-diam bye gitu. Bicara proyek baru. Iya. Ya seharusnya disampaikan gitu. Aspirasi-aspirasi kami tolong disampaikan gitu. Kalau misalnya tidak bisa membantu untuk lebih jauh, ya tolong sampaikan aspirasi kami. Hanya itu sebenarnya. Kalau tidak bisa membantu lebih jauh, kalau menurut saya tidak gitu. Kalau tidak bisa membantu lebih jauh, lebih baik ya berhenti aja. Ya kenapa juga kita bantu kalau tidak bisa bantu? Benar juga, kita kan kita bayar dia gitu. Kita kontrak, kita outsourcing dia selama 5 tahun untuk kerja, dengarkan omongan kita, iya kan? Untuk dan kalau tidak bisa apa-apa, ngapain ke sana? Ngabis-ngabiskan duit dia. Anggaran ya. Ya mudah-mudahan tidak lama video ini publis kita pun ditelepon. Halo. Ngopi yuk. Santai loh, mudah-mudahan enggak lah. Kita kan enggak nyebut. Iya, enggak nyebut juga. Kita kan nyebutnya lembaga doang. Jangan baperan lah, Pak. Dikit-dikit jangan undang-undang ITE lah. Iya. Ya undang-undang ITE sejarahnya kan dibuat untuk melindungi transaksi via online kan, transaksi digital. Akhirnya untuk menjerat. Itu kan jancuk ya. Dan apa nih yang kawan-kawan harapkan keluar nih dari statement Bapak Gubernur nih gitu loh. Ya, kami mengharapkan sebenarnya Bapak Gubernur lebih bijak lagi sih sekarang untuk mengambil tindakan tersebut kan. Dan kalau bisa memang cabut tuntutan itu. Ya harus. Bisa cabut gitu. Karena itu adik kita loh. Masih pelajar juga kan. Masih pelajar juga yang seharusnya dibina memang dan dididik. Bukan di ranah hukum, tapi ini malah dipidanakan gitu. Dan untuk isu yang utama gitu kan, isu utama. Nah, kami tetap menagih tentang konsistensi apa yang udah diucapkan dan dikirim lewat surat pada saat tanggal 9 Oktober gitu, tentang penolakan Omnibus Law dari orang nomor 1 di Kalimantan Barat. Setidaknya ada tanggapan. Tanggapan. Nah, misalnya tanggapan ini tidak memberi kepuasan kepada kawan-kawan, apa yang akan kawan lakukan? Ya tetap melaksanakan apa yang menurut kami itu cocok gitu. Itu tanggapannya. Tapi kan kita sekarang kan bergerak belum ada tanggapan kan? Belum ada tanggapan. Untuk tanggapan puas atau tidak selanjutnya. Ya toh sekarang belum ada tanggapan kok gitu. Gimana kita bisa tahu kan? Yang seharusnya gini, orang nomor 1 di Kalimantan Barat itu seharusnya banyak permasalahannya. Bukan dengan adik kita ini. Permasalahan yang ada di negara Indonesia pada umumnya, khususnya di Kalimantan Barat juga itu banyak permasalahan. Kenapa harus mempermasalahkan hal ini? Hal yang lebih penting gitu, lebih banyak gitu. Aku sempat dikirimin video itu gitu, H+1 gitu kan. Besok aksi hari ini dikirimin videonya sama salah satu temen gitu. Kok berani cewek ini kan? Langsung dikasih tahu lah. Aku udah wanti-wanti nih pasti diperkarakan gitu, dan benar diperkarakan. Dan harapan kita bareng-bareng sama-sama lah, tolonglah Pak, udahlah gitu, ngurusin hal yang besar aja lah. Hal yang kayak gitu kawan-kawan mahasiswa bisa ngurusin kok, bisa bina kok adik-adik kita itu. Iya. Iya kan? Kami pasti karena udah menganggap itu adik sendiri lah ya. Nah mungkin melepaskan adik kita sendiri ke arah yang tidak baik sebenarnya. Pasti kami juga membina. Membina ya.
Iya. Pleco lidah kawan. Terpelinco. Pasti dibina. Tapi ya, kita harus ucapkan juga terima kasih dengan kakak-kakak kita di KPPAD gitu kan, udah memberikan dampingan kepada adik kita itu, dan semoga Bapak Gubernur dengan ikhlas gitu, dengan lapang hati untuk mencabut laporannya terhadap adik kita itu. Itu harapan kita semua ya. Karena masih banyak hal, dan yang paling penting itu tolonglah Pak dengarkan aspirasi kawan-kawan tentang Omnibus Law. Mari kita fokus di situ jika Bapak benar-benar sungguh menolak undang-undang Omnibus Law itu. Ya, kita tetap fokus di Omnibus Law ya. Jangan fokus dulu dengan masalah ini sebenarnya. Tapi kami tetap meminta gitu. Kita berharap juga Bapak Gubernur menunjukkan kebijaksanaan dari seorang gubernur itu kepada adik kita ini yang udah dilaporkan ya, tapi tidak melupakan tentang isu yang pertama. Dan semoga Bapak masih bijak ya. Semoga gitu kan. Oke, terima kasih Jiro. Ya. Senang, mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi di lain waktu, membahas lebih jauh, dan saya secara pribadi tetap ingin menerima informasi yang berkembang. Siap. Terutama tentang Omnibus Law. Ya. Terima kasih sudah hadir.